Sebelum masuk ke penjelasan contoh 4.1.7, ada beberapa definisi dan teorema yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi 4.1.4 atau definisi limit, yaitu misalkan A subset dari R dan C adalah titik kumpul dari A untuk setiap fungsi f di mana A menuju R, suatu bilangan real L dikatakan sebuah limit dari f pada C. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen A dan mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx dikurang C lebih kecil dari epsilon. Nah, pada contoh nanti yang akan dibuktikan adalah menggunakan epsilon lebih besar dari 0, delta lebih besar dari 0, dan juga mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, sehingga atau maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, dari definisi ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, nilai delta tergantung pada nilai epsilon, sehingga dapat ditulis delta epsilon untuk menunjukkan keterkaitan delta. Yang kedua, pertidaksamaan mutlak X dikurang C lebih besar dari 0. Bisa dikatakan bahwa X tidak sama dengan C. Nah, jika L adalah limit dari F pada C, maka dapat dikatakan bahwa F konvergen untuk L pada C. Dapat ditulis L sama dengan limit X menuju C dari fungsi Fx, atau L sama dengan limit X menuju C dari F. Kita juga mengatakan bahwa Fx mendekati L sebagai X mendekati C, tetapi harus dicatat bahwa intinya tidak bergerak kemana-mana, karena antara X menuju C terdapat jarak yang sangat kecil, sehingga dapat ditulis Fx menuju L atau X menuju C. Yang kedua adalah teorema 4.1.5, di mana jika F adalah A menuju R dan jika C suatu titik kumpul dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Buktinya kita misalkan bilangan real L dan L aksen memenuhi definisi 4.1.4 atau definisi dari limit. Ada epsilon lebih besar dari 0 dan juga terdapat delta epsilon per 2 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga X elemen dari A dan mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta epsilon per 2. Kemudian ada mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon dikurang 2, juga delta aksen dari epsilon per 2. Kemudian jika X elemen A dan mutlak X dikurang C lebih kecil dari 0 lebih besar dari delta aksen dari epsilon per 2, maka mutlak Fx dikurang L aksen lebih kecil dari epsilon per 2. Sekarang kita misalkan delta sedemikian sehingga infimum delta epsilon per 2 dan delta aksen epsilon per 2. Nah, ini kita gunakan sebagai batas atas dan batas bawah. Kemudian jika X elemen A dan delta X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Nah, berdasarkan ketidaksamaan segitiga, di mana mutlak L dikurang mutlak L aksen lebih kecil sama dengan dari mutlak L dikurang Fx ditambah mutlak Fx dikurang L aksen. Lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, jika ini kita operasikan, maka akan diperoleh epsilon. Nah, dari ketidaksamaan segitiga ini akan diperoleh epsilon lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutlak L dikurang L aksen lebih kecil dari epsilon. Sehingga L dikurang L aksen sama dengan 0, maka L sama dengan L aksen. Selanjutnya adalah teorema 4.1.6. Misalkan F di mana A menuju R dan C titik kumpul dari A, maka ekuivalen dengan pernyataan berikut. Yang pertama adalah limit X menuju C di mana Fx sama dengan L. Nah, dari teorema ini nanti akan banyak digunakan pada pemisalan penyelesaian contoh. Kemudian, jika diberikan sebarang epsilon di persekitaran L dari L, terdapat sebuah persekitaran delta, sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, merupakan sebuah titik di persekitaran delta irisan A, maka Fx mendekati persekitaran L.
selanjutnya adalah pembahasan mengenai contoh 4.1.7 bagian A, yakni limit X menuju C dari B sama dengan B. Nah, untuk lebih jelas, misalkan fx sama dengan B untuk semua X elemen R. Kita tunjukkan bahwa limit X menuju C dari fx sama dengan B jika epsilon lebih besar dari 0 diberikan. Nah, karena diberikan epsilon lebih besar dari 0, kita misalkan epsilon atau delta sama dengan 1 menggunakan sebarang bilangan positif. Maka, sesuai dengan definisi limit, mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Satu ini kita peroleh dari delta. Sehingga diperoleh mutlak fx kurang B sama dengan mutlak B dikurang B. B ini kita peroleh dari pemisalan sebelumnya. Sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa 0 lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sebarang bilangan sesuai definisi 4.1.4 atau definisi limit, bahwa limit X menuju C dari fx sama dengan C. Maka limit X menuju C dari fx sama dengan B. Atau limit X menuju C dari B sama dengan B. Sehingga terbukti bahwa pernyataan ini benar. Atau secara matematis dapat kita lihat sebagai berikut. Dari contoh A diketahui bahwa limit X menuju C dari B sama dengan B. Maka sesuai dengan definisi limit, kita harus membuktikan bahwa mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, kita misalkan bahwa fx sama dengan B, di mana setiap X elemen R dan L sama dengan B. Hal ini sesuai dengan teorema 4.1.6 bagian A yang telah disampaikan sebelumnya. Karena setiap epsilon lebih besar dari 0, maka kita ambil delta sama dengan 1. 1 ini sebenarnya bisa diganti dengan sebarang bilangan positif. Nah, untuk mempermudah penyelesaian kita menggunakan 1. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4 atau definisi limit, di mana setiap epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga delta lebih besar dari 0, sehingga X elemen dari A, di mana mutlak X dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, sehingga mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Maka, sesuai dengan yang sudah diketahui dan kita misalkan tadi, mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, yaitu pemisalan dari delta. Maka fx dikurang L mutlaknya sama dengan mutlak B dikurang B. Sesuai dengan pemisalan nih. Sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa 0 lebih kecil dari epsilon. Atau setiap epsilon lebih besar dari 0. Jadi, dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa limit X menuju C, B sama dengan B terbukti. Contoh kedua atau B, di mana limit X menuju C dari X sama dengan C. Nah, kita misalkan Gx sama dengan C. Untuk semua X elemen R, jika epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta epsilon sama dengan epsilon. Nah, seperti keterangan pada definisi limit salah satunya tadi, yaitu delta tergantung pada epsilon, sehingga dapat ditulis delta epsilon sama dengan epsilon. Nah, jika mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta epsilon, kita peroleh mutlak Gx dikurang C sama dengan mutlak X dikurang C lebih kecil dari epsilon. Nah, karena epsilon adalah sebarang bilangan yang telah terpenuhi, kita simpulkan bahwa limit Gx sama dengan C. Atau limit X menuju C dari X sama dengan C. Terbukti. Atau secara matematis, lebih ringkas, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yakni diketahui bahwa limit X menuju C dari X sama dengan C diberikan epsilon lebih besar dari 0. Nah, kita akan membuktikan sesuai dengan definisi limit bahwa mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, dapat kita misalkan bahwa Gx sama dengan X. Dan di mana setiap X elemen R dan L sama dengan C, setiap epsilon lebih besar dari 0, maka kita pilih delta sama dengan delta epsilon sama dengan epsilon lebih besar dari 0. Nah, ini sesuai dengan teorema 4.1.6 bagian A, yaitu limit X menuju C dari
fx sama dengan L. Kita misalkan sini. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4 atau definisi limit, di mana setiap epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga delta lebih besar dari 0, sehingga x elemen dari A, di mana mutlak x dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Berdasarkan pemisalan yang kita buat, maka dapat kita substitusikan ke dalam definisi ini, sehingga mutlak x dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta epsilon, sehingga gx dikurang L sama dengan x dikurang C lebih kecil dari delta epsilon. Nah, pada pemisalan tadi kita misalkan bahwa delta epsilon ini sama dengan x, sehingga dapat disimpulkan bahwa epsilon lebih besar dari 0. Jadi, limit x menuju C dari gx sama dengan C, atau dapat kita kembalikan ke persamaan awal, limit x menuju C dari x sama dengan C, sehingga pernyataan ini terbukti. Selanjutnya, yang ketiga, contoh C, yaitu limit x menuju C dari fungsi x kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita misalkan hx sedemikian sehingga adalah x kuadrat, di mana setiap x adalah elemen R. Nah, kita ingin membuat selisih dari mutlak hx dikurang c kuadrat sama dengan mutlak x kuadrat dikurang c kuadrat. Hal ini merupakan pengaplikasian dari salah satu syarat dalam definisi limit. Lebih kecil dari epsilon lebih besar dari 0, yang diberikan dengan pengambilan x cukup dekat dengan c. Nah, perhatikan bahwa x kuadrat dikurang c kuadrat sama dengan x ditambah c dikali x dikurang c. Selain itu, jika mutlak x dikurang c lebih kecil dari 1, maka mutlak x lebih kecil dari mutlak c ditambah 1. Ini dapat kita peroleh dengan mengurangkan atau dengan menambahkan setiap sisi dengan mutlak c, sehingga diperoleh mutlak x lebih kecil dari mutlak c ditambah 1. Dengan mutlak x dikurang c lebih kecil sama dengan mutlak x ditambah mutlak c lebih kecil dari 2 kali mutlak c ditambah 1. Nah, 2 kali mutlak c tambah 1 ini diperoleh dari mutlak x tambah c sama dengan mutlak x ditambah 2c dikurang 1. 2c dikurang 1 ini adalah modifikasi dari c, sehingga lebih kecil sama dengan dari x dikurang c ditambah mutlak 2x, sama dengan mutlak x dikurang c ditambah 2c lebih kecil dari 1 ditambah 2 kali mutlak c. Oleh karena itu, jika mutlak x dikurang 1 lebih kecil dari 1, kita mempunyai mutlak x kuadrat dikurang c kuadrat sama dengan mutlak x ditambah c kali mutlak x dikurang c lebih kecil dari 2 kali mutlak c ditambah 1 dikali mutlak x dikurang c. Kita tandai sebagai persamaan 1. Nah, suku terakhir lebih kecil dari epsilon, ini, asal kita mengambil epsilon per 2 kali mutlak c ditambah 1. Maka jika mutlak x dikurang c lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta epsilon, akan berlaku mutlak x dikurang c lebih kecil dari 1. Dengan demikian, pernyataan 1 ini valid jika memilih delta epsilon sedemikian sehingga infimum dari 1 dan epsilon per 2 mutlak kali mutlak c tambah 1 sebagai batas. Karena mutlak x dikurang c lebih kecil dari epsilon per 2 kali mutlak c tambah 1, maka mutlak x kuadrat dikurang c kuadrat lebih kecil dari 2 kali mutlak c tambah 1 dikali mutlak x dikurang c lebih kecil dari epsilon. Karena dipilih delta epsilon lebih besar dari 0 untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan sesuai dengan definisi limit bahwa limit x menuju c dari hx sama dengan
limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk penjabaran, penjelasan yang lebih rinci dapat kita lihat sebagai berikut. Yakni diketahui limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C. Maka akan kita buktikan bahwa mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, misalkan hx demikian sehingga adalah X kuadrat, di mana setiap X elemen R dan L sama dengan C kuadrat. Hal ini sesuai dengan definisi 4.1.6a yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, sesuai dengan definisi 4.1.4, di mana mutlak X dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, sehingga mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Sehingga akan kita tunjukkan bahwa mutlak hx dikurang L sama dengan, sesuai dengan yang kita misalkan tadi, adalah mutlak X kuadrat dikurang C kuadrat. Di mana setiap epsilon lebih besar dari 0, sehingga X kuadrat dikurang C kuadrat dapat kita jabarkan menjadi X ditambah C dan dikali X dikurang C. Nah, kita dapat memilih X dikurang C lebih kecil dari 1. Nah, lebih kecil dari 1 ini adalah bentuk dari epsilon. Walaupun tidak ditulis, tetapi secara umum dapat kita anggap bahwa epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Maka untuk sebarang bilangan, X ini pada umumnya dimisalkan dengan 1. Sehingga jika kita memilih mutlak X dikurang C lebih kecil dari 1, akan diperoleh mutlak X dikurang mutlak C lebih kecil sama dengan mutlak X dikurang C lebih kurang dari 1. Sehingga jika dan hanya jika mutlak X dikurang mutlak. Nah, untuk lebih jelas dapat kita lihat dari penjabaran berikut, yakni di mana diketahui limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita akan buktikan bahwa mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Misalkan hx sedemikian sehingga sama dengan X kuadrat, di mana setiap X adalah elemen R dan L sama dengan C kuadrat. Hal ini sesuai dengan teorema 4.1.6 bagian A yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, sesuai dengan definisi 4.1.4, di mana mutlak X dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, maka mutlak fx dikurang L akan lebih kecil dari epsilon. Sehingga akan ditunjukkan bahwa mutlak hx dikurang L sama dengan X kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, di mana setiap epsilon lebih besar dari 0, sehingga X kuadrat dikurang C kuadrat dapat dijabarkan menjadi X ditambah C dikali X dikurang C. Nah, kita dapat memilih X dikurang C lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya akan diperoleh mutlak X dikurang mutlak C lebih kecil sama dengan mutlak X dikurang C lebih kecil dari 1. Sehingga jika dan hanya jika mutlak X dikurang mutlak C lebih kecil dari 1, jika dan hanya jika mutlak X lebih kecil dari C ditambah 1. Nah, mutlak X ditambah 1 akan lebih kecil sama dengan dari mutlak X tambah mutlak C lebih kecil dari mutlak C ditambah 1 ditambah mutlak C sama dengan 2 kali mutlak C ditambah 1. Nah, ini dapat diperoleh dari manipulasi seperti yang sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya. Sehingga X kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan X ditambah C dikali X dikurang C sama dengan mutlak X ditambah C kali mutlak X dikurang C lebih kecil dari 2 kali mutlak C ditambah 1 dikali X dikurang C. Nah, agar 2 kali mutlak C ditambah 1 dikali mutlak X kurang C ini lebih kecil dari epsilon, maka didapat delta dari epsilon sedemikian sehingga sama dengan infimum dari 1 dan epsilon per 2 kali mutlak C tambah 1.
Sehingga mutlak X dikurang C lebih kecil dari epsilon per 2 kali mutlak C ditambah 1. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4, maka mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta epsilon. Sehingga mutlak HX dikurang L sama dengan X kuadrat dikurang C. Sama dengan X ditambah C, X dikali X kurang C lebih kecil dari 2 kali mutlak C ditambah 1 dikali epsilon per 2 kali mutlak C tambah 1. Nah, apabila kita operasikan, maka pada sisi ini akan diperoleh epsilon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon, atau Hx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C kuadrat adalah benar. Selanjutnya adalah contoh keempat, yakni limit X menuju C dari 1 per X sama dengan 1 per C. Nah, misalkan diberikan Px sedemikian sehingga sama dengan 1 per X untuk X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Untuk menunjukkan bahwa limit X menuju C dari Pi sama dengan 1 per C, maka dibuat selisih, yakni mutlak dari Px dikurang 1 per C sama dengan mutlak 1 per X dikurang 1 per C. Nah, sebenarnya ini adalah pengaplikasian dari apa yang harus kita buktikan, yaitu mutlak dari definisi limit mutlak Fx dikurang L. Nah, sehingga kita harus membuktikan bahwa selisihnya ini kurang dari epsilon, di mana epsilon itu lebih besar dari 0 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengambil X cukup dekat dengan C. Nah, perlu kita catat bahwa 1 per X dikurang 1 per C mutlak sama dengan mutlak 1 per Cx dikali C dikurang X sama dengan 1 per Cx kali mutlak X dikurang C. Untuk X lebih besar dari 0. Nah, hal ini berguna untuk mendapatkan batas atas untuk istilah 1 per Cx yang berlaku di sekitaran C. Nah, khususnya jika mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C. Lalu, untuk X lebih besar dari setengah C dan lebih kecil dari 2 per 3 C, sehingga 1 per Cx lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 per C kuadrat. Untuk mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C. Oleh karena itu, untuk nilai-nilai X yang kita miliki, di mana Px dikurang 1 per C dimutlakkan lebih kecil sama dengan 2 per C kuadrat dikali mutlak X dikurang C yang kita tandai sebagai persamaan kedua. Nah, untuk membuat bentuk terakhir ini kurang dari epsilon, cukup ambil mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C kuadrat dikali epsilon. Akibatnya, jika kita memilih delta epsilon sedemikian sehingga sama dengan infimum setengah C dan setengah C kuadrat epsilon. Kemudian, jika mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta epsilon, maka mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C. Sehingga, pernyataan kedua tadi, yang ini valid atau benar. Dan karena mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C kuadrat epsilon, maka mutlak Px dikurang 1 per C sama dengan 1 per X dikurang 1 per C lebih kecil dari epsilon. Karena terdapat delta epsilon lebih besar dari 0 untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka disimpulkan limit X menuju C dari Px sama dengan 1 per C, atau kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu limit X menuju C dari 1 per X sama dengan 1 per C, sehingga limit tersebut terbukti benar. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka akan dijabarkan sebagai berikut, yakni dari contoh D, kita ketahui bahwa limit X menuju C dari 1 per X sama dengan 1 per C jika C lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0 agar dapat ditentukan hasilnya dan dia berbentuk rasional. Maka kita akan membuktikan bahwa mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, misalkan Px lebih kecil sama dengan 1 per X dan
L sama dengan 1 per C. Untuk X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Nah, bentuk pemisalan ini sesuai dengan teorema 4.1.6a. Nah, kemudian kita akan mengubah pemisalan ini ke bentuk selisih, yaitu mutlak Pi X dikurang 1 per C sama dengan 1 per X dikurang 1 per C. Hal ini sesuai dengan definisi limit untuk membuktikan bahwa fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Karena setiap epsilon lebih besar dari 0, sehingga diperoleh mutlak 1 per X dikurang 1 per C sama dengan, kita operasikan secara aljabar, samakan penyebut menjadi Cx dibagi X, maka diperoleh Cx bagi C, maka diperoleh min X sama dengan penyebutnya kita keluarkan, diperoleh 1 per Cx kali mutlak C dikurang X. Nah, 1 per Cx dikali mutlak C kurang X ini dapat kita modifikasi dengan kita kalikan dengan negatif. Apabila kita kalikan ke dalam, hasilnya akan sama. Sehingga diperoleh 1 per Cx sama dengan X dikurang C, karena X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh ini jadi positif. Karena sesuai dengan definisi dari nilai mutlak yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Selanjutnya, kita pilih mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C. Jika dan hanya jika mutlak X dikurang C lebih besar dari min setengah C, lebih kecil dari setengah C. Hal ini sesuai dengan pembahasan pada nilai mutlak sebelumnya, yaitu bentuk min A lebih kecil dari A, lebih kecil dari A. Jika dan hanya jika kita sederhanakan dengan menambahkan setiap sisi dengan C, sehingga diperoleh setengah C tambah C lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah C ditambah C. Jika dan hanya jika X lebih besar dari setengah C lebih kecil dari 3 per 2 C, maka kita ambil yang paling kecil, setengah C lebih kecil dari X. Jika dan hanya jika C per 2 lebih kecil dari X, jika dan hanya jika kedua sisi ini kita kalikan dengan inverse, atau kita pangkatkan dengan min 1 sehingga diperoleh 2 per C lebih kecil dari 1 per X. Sedemikian sehingga 1 per X lebih kecil dari 2 per C. Jika dan hanya jika 1 per X, nih, jika kita tulis lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 per C. Kemudian, setiap sisi kita kalikan dengan 1 per C. Hal ini untuk mengembalikan agar dia bentuknya sama dengan ini. Maka kita kalikan dengan 1 per C, yakni 0 dikali 1 per C akan tetap 0, dan 1 per X dikali 1 per C akan diperoleh 1 per CX, dan 2 per C dikali 1 per CX akan diperoleh 2 per C kuadrat. Sehingga 1 per CX lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 per C kuadrat untuk mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C. Akibatnya dapat kita susun ulang menjadi mutlak Px dikurang 1 per C sama dengan 1 per Cx dikali mutlak X dikurang C lebih kecil dari 2 per C kuadrat kali mutlak X dikurang C. Nah, agar 2 per C kuadrat kali mutlak X dikurang C ini lebih kecil dari epsilon, bentuk terakhir ini, maka mutlak X dikurang C lebih kecil dari setengah C kuadrat epsilon. Sehingga didapat delta epsilon sama dengan infimum dari setengah C dan setengah C kuadrat epsilon. Nah, berdasarkan definisi limit, definisi 4.1.4, maka mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta Cx. Sehingga
mutlak Px dikurang L sama dengan 1 per X dikurang 1 per C sama dengan 1 per CX kali mutlak X dikurang C akan lebih kecil dari 2 per C kuadrat dikali setengah C kuadrat epsilon. Dimana jika ini kita operasikan akan diperoleh epsilon sama dengan epsilon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini lebih kecil dari epsilon. Jadi dapat disimpulkan bahwa epsilon lebih besar dari 0, sehingga limit X menuju C dari 1 per X sama dengan 1 per C jika C lebih besar dari 0 benar. Selanjutnya, pembahasan tentang contoh ke-5, di mana limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 per X kuadrat tambah 1 sama dengan 4 per 5. Nah, kita misalkan si X demikian sehingga adalah X pangkat 3 dikurang 4 per X kuadrat tambah 1 untuk setiap X elemen R. Nah, dengan sedikit manipulasi aljabar akan diperoleh bahwa mutlak si X dikurang L sama dengan mutlak 5X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 24 per 5 kali X kuadrat tambah 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x tambah 12 per 5 kali x kuadrat tambah 1 dikali mutlak x kurang 2. Nah, untuk mendapatkan batasan ataupun interval pada koefisien x kurang 2, kita batasi x dengan x lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari x. Ini diperoleh dari manipulasi ini dengan menggunakan delta sama dengan 1. Untuk x dalam interval ini diperoleh, kita akan mensubstitusikan interval atas, batas atas dalam persamaan ini. Sehingga diperoleh 5x kuadrat tambah 6x tambah 12 lebih kecil sama dengan 5 kali 3 pangkat 2 tambah 6 kali 3 tambah 12 sama dengan 75. Dan batas bawah akan kita substitusikan ke pembilang. Yakni 5 kali x kuadrat tambah 1 lebih besar sama dengan 5 kali 1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 10. Maka diperoleh mutlak si X dikurang 4 per 5 sama dengan lebih kecil sama dengan ini batas atas 75 per 10 batas bawah dikali mutlak X dikurang 2 sama dengan 15 per 2 kali mutlak X dikurang 2. Sekarang untuk membuktikan bahwa epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta epsilon sedemikian sehingga sama dengan infimum 1 dan 2 per 15 epsilon. Ini diperoleh dari ini diinverskan. Kemudian jika mutlak X dikurang 2 lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta epsilon, kita mempunyai mutlak si X dikurang 4 per 5 lebih kecil sama dengan 15 per 2 dikali mutlak X kurang 2 lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 untuk sebarang bilangan terpenuhi, maka pernyataan tersebut terbukti. Nah, untuk penjabaran lebih eksplisit, lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut. Yakni diketahui bahwa limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kuadrat tambah 1 sama dengan 4 per 5. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, kita juga akan membuktikan bahwa mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon, di mana dalam soal ini Fx dimisalkan dengan si X. Misalkan si X sama dengan X pangkat 3 dikurang 4 per X kuadrat tambah 1, di mana setiap X adalah elemen R. Nih. Dan L sama dengan 4 per 5, di mana epsilon lebih besar dari 0, sesuai dengan teorema 4.1.6 pada bagian E. Sehingga si dikurang L sama dengan X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1 dikurang 4 per 5. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 5X pangkat 3 dikurang 20 dikurang 4X kuadrat dikurang 4. Kita sederhanakan menjadi 5X kuadrat dikurang 4X dikurang 24 per 5 kali X kuadrat ditambah 1. Nah, dengan sedikit manipulasi aljabar, kita faktorkan, kita keluarkan faktornya dengan melihat ini. Kemudian ini kita faktorkan sehingga diperoleh 5X kuadrat tambah 6X tambah 12 dikali mutlak X dikurang 2 per 5 kali X kuadrat tambah 1, dimana apabila ini dikalikan hasilnya akan sama dengan ini. Nah, kita akan memilih mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 1.
untuk dari delta, sehingga diperoleh mutlak X dikurang 2 lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1, sedemikian. Jika dan hanya jika X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Ini kita pindahkan. Setiap sisi kita jumlah dengan 2. Sehingga untuk diperoleh batas atas 3, di bawahnya 1. Sehingga untuk 5x kuadrat tambah x tambah 12 kecil sama dengan 5 kali 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 ditambah 12 sama dengan 75. Dan 5 kali x kuadrat tambah 1 sama dengan lebih kecil sama dengan 5 kali 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian si X dikurang L lebih kecil sama dengan 75/10. Kita peroleh dari batas atas dan bawah. Kali mutlak X dikurang 2 sama dengan 15/2 dari X dikurang 2. Agar 15/2 kali mutlak X kurang 2 ini lebih kecil dari epsilon, maka mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 2/15 epsilon. Seperti pada contoh sebelumnya, dikalikan dengan inverse. Atau dipangkatkan dengan minus 1. Sehingga diperoleh delta epsilon sedemikian sehingga sama dengan infimum 1 dan 2/15 epsilon. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4, maka mutlak X dikurang 2 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta epsilon. Sehingga mutlak si X dikurang L sama dengan mutlak X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1 dikurang 4/5. Sama dengan 5x kuadrat ditambah 6x tambah 12 per 5 kali x kuadrat tambah 1 dikali x mutlak x dikurang 2 lebih kecil dari 15/2 dikali 2/15 epsilon. Sehingga apabila ini kita operasikan akan diperoleh epsilon. Nah, dari hasil ini dapat kita peroleh bahwa epsilon lebih besar dari 0 terpenuhi, maka limit x menuju 2x pangkat 3 kurang 4 per x kuadrat tambah 1 sama dengan 4/5 benar.